Hari ini kita akan belajar kembali tentang matematika, yaitu yang utama adalah tentang materi faktor persekutuan dan juga faktor persekutuan terbesar dengan cara himpunan. Kalian mungkin sebelumnya sudah belajar mengenai faktor dan juga lipatan persekutuan terkecil dengan cara himpunan. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam pembelajaran kita. Jadi, tangan di atas, kepala ditunjukkan, bicara ditunjukkan. Wahid, Ismail, salah satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah berdoa, semoga dari pembelajaran ini Allah memberikan keberkahannya, jadi ilmunya dapat bermanfaat dan juga mudah untuk dipahami. Nah, untuk pembelajaran ini, yuk kita simak video berikut ini agar kalian dapat memahami mengenai faktor persekutuan dan juga faktor persekutuan besar atau FPB dengan cara metode himpunan. Yuk simak video berikut ini. Anak-anak yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar tentang faktor persekutuan dan FPB, yaitu faktor persekutuan terbesar dengan metode himpunan. Materi pertama adalah faktor persekutuan, artinya faktor yang sama. Yuk perhatikan contoh soal berikut ini. Didi membungkus 8 permen dan 12 kue ke dalam plastik. Ia ingin permen dan kue terbungkus secara merata dalam setiap plastik. Berapakah banyak plastik yang diperlukan Didi? Coba kita perhatikan, ada 8 permen dan juga 12 kue. Yuk kita lakukan penyelesaiannya. Oke, kita lakukan penyelesaiannya. Pertama, Didi membungkus 8 permen dan juga Didi tadi membungkus 12 kue. Yang pertama-tama kita lakukan adalah mencari faktor dari setiap angka, setiap bilangan yang kita cari faktor persekutuannya. Yang pertama adalah faktor 8. Kita buat terlebih dahulu tabelnya, kemudian kita tulis 8. Oke, 8 dibagi berapa kira-kira? Yang pertama, kita bagi 1 terlebih dahulu. 8 dibagi 1, 8. 8 bisa dibagi berapa lagi? Kita coba bagi 2. 8 dibagi 2, 4. Lalu kita bagi 4, 8 bagi 4, sisanya 2. Berapa lagi? Yang terakhir adalah 8 dibagi 8, sisanya 1. Jadi, faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Selanjutnya, Didi membungkus 12 kue, artinya kita akan mencari faktor dari 12. Faktor 12 kita buat terlebih dahulu tabelnya. Tabel 12. 12 di yang pertama-tama kita bagi 1 terlebih dahulu. 12 bagi 1, 12. Lalu angka terkecil selanjutnya yaitu 2. 12 bagi 2, 6. Angka terkecil selanjutnya yaitu 3. 12 dibagi 3, 4. Lalu selanjutnya 4. 12 dibagi 4, 3. Nah, sampai sini kita tinggal menulis yang di atasnya, yaitu selanjutnya 6. 12 bagi 6, 2. Dan terakhir 12 bagi 12, 1. Berarti faktor dari 12 adalah
1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maka faktor persekutuan dari 8 dan 12, yuk kita coba cari faktor persekutuan. Persekutuan artinya tadi adalah yang sama. Jadi di antara faktor dan 8 dan 12, angka berapa sajakah yang sama? Coba kalian perhatikan. Sudah bisa kita perhatikan kalau misalkan angka yang sama, yang pertama adalah angka 1. Lalu angka 2 dan juga terakhir angka 4. Nah, dari sini berarti faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah 1, 2, dan 4. Sampai sini apakah ada yang masih kurang paham? Jika masih ada yang kurang paham, kita akan coba lanjutkan soal berikutnya. Oke, faktor persekutuan yang sama. Contoh soal yang kedua. Fitri akan membuat beberapa gelang dari manik-manik. Fitri memiliki 15 buah manik-manik merah dan juga 20 buah manik-manik biru. Setiap manik-manik terdiri atas manik-manik dengan jumlah dan warnanya sama. Jadi berapakah banyak gelang yang dapat dibuat Fitri? Penyelesaiannya. Manik-manik merah ada sekitar 15 buah. Lalu manik-manik biru ada 20 buah. Dari sini pertama-tama adalah kita cari faktornya terlebih dahulu. Pertama, faktor 15. Kita buat tabelnya. List 15. 15 dibagi 1, yaitu 15. Selanjutnya 15 dibagi 2 bisa. 15 tidak bisa dibagi 2. Jadi kita lanjut ke angka selanjutnya, yaitu angka 3. 15 bagi 3 hasilnya 5. 15 tidak bisa dibagi 4. Berarti ke angka selanjutnya, yaitu angka 5. 15 dibagi 5, 3. Lalu 15 terakhir adalah 15 dibagi 15, yaitu 1. Jadi faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Selanjutnya kita akan mencari faktor dari 20. Kita buat terlebih dahulu tabelnya. Faktor dari 20 yang pertama adalah 1, yaitu 20 dibagi 1 hasilnya 20. Lalu hasil 20 dibagi 2 hasilnya 10. 20 dibagi 3 tidak bisa, jadi langsung ke 20 dibagi 4. 20 dibagi 4 adalah 5. Selanjutnya 20 dibagi 5 hasilnya 4. Ini sudah berulang, berarti kita tinggal tulis angka yang di atas, yang di kanan. 10 sebelahnya jadi 2, lalu 20 sebelahnya jadi 1. Ini angkanya berulang. Oke, berarti faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Lalu kita cari faktor persekutuan dari 15 dan 20 adalah, coba kita perhatikan angka yang samanya dari faktor 15 dan 20. Angka yang pertama yang sama adalah angka 1. Lalu angka 5. Hanya ada 2 ya. Berarti yang sama, yaitu angka 1 dan 5. Jadi faktor persekutuan 15 dan 20 adalah 1 dan 5. Kira-kira kita akan lanjut ke materi faktor persekutuan terbesar. Oke, selanjutnya materi selanjutnya adalah tentang FPB. Apakah FPB? FPB adalah faktor persekutuan terbesar yang akan kita lakukan dengan metode himpunan. Nah, kita coba pahami dulu FPB itu apa ya. Yang pertama faktor. Faktor berarti kan faktor, kalian sudah tahu kan? Lalu persekutuan artinya itu sama, dan juga terbesar artinya yang paling besar. Jadi faktor persekutuan terbesar artinya faktor yang sama dan paling besar. Jadi FPB adalah faktor persekutuan atau faktor yang sama yang paling besar. Faktor persekutuan terbesar. Yuk kita perhatikan contoh soal berikut.
Yang pertama, Salman teringat dengan beberapa hewan ternak wa Asep, domba dan kambing. Wa Asep mempunyai domba berjumlah 12 ekor dan kambing berjumlah 18 ekor. Akan dimasukkan ke dalam beberapa kandang. Setiap kandang diisi dengan domba dan kambing yang sama banyak. Berapakah banyaknya kambing yang dibutuhkan Pak Salman, dan dapatkah kalian menentukan kemungkinan jumlah domba dan kambing wa Asep dalam setiap kandang tersebut? Yuk kita pahami terlebih dahulu, itu ada 12 ekor dan juga 18 ekor. Berarti kita akan mencari faktor dari 12 dan juga 18. Penyelesaiannya yang pertama, domba wa Asep ada 12 ekor dan kambing wa Asep ada 18 ekor. Yang pertama kita cari adalah faktor dari 12. Kita buat terlebih dahulu kotak tabelnya 12. Yang pertama faktor dari 12 adalah 1, yaitu 12 bagi 1 hasilnya 12. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 12 dibagi 3 hasilnya 4. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 12 tidak bisa dibagi 5, sehingga lanjut ke angka 6, yaitu 12 dibagi 6 hasilnya 2. 12 tidak bisa dibagi 7, 8, 9, 10, sama 11. Jadi angka selanjutnya adalah tetap 12. 12 dibagi 1, 12 dibagi 12 adalah hasilnya 1. Berarti faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Oke, berarti kita lanjut ke faktor yang kedua, yaitu faktor dari 18. Buat tabelnya, faktor 18, 18 bagi 1, 18. 18 dibagi 2, 9. 18 dibagi 3, 6. 18 dibagi 4 sama 5 tidak bisa, berarti kita langsung ke angka 6. 18 bagi 6, 3. 18 bagi 9, 2. 18 bagi 18 adalah hasilnya 1. Berarti faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Maka kita cari faktor persekutuannya terlebih dahulu dari 12 sampai 18. Faktor persekutuan atau faktor yang sama. Coba angka yang sama berapa saja? 1, 2, 3, dan 6. Nah, berarti faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Lalu kita cari FPB-nya, yaitu faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18. Dari 1, tadi kan faktor persekutuannya 1, 2, 3, dan 6. Di antara 1, 2, 3, dan 6, manakah angka yang paling besar? Ya, angka yang paling besarnya adalah angka 6. Berarti FPB-nya adalah 6. Faktor persekutuan terbesar. Contoh soal yang kedua. Udin mempunyai 20 kelereng berwarna biru dan juga 24 kelereng berwarna hijau. Kelereng tersebut akan dimasukkan dalam kantong-kantong plastik dengan komposisi yang sama. Berapakah paling banyak kantong plastik yang dapat dibuat Udin? Coba kita perhatikan, ada 20 kelereng biru, lalu 24 yang warna hijau. Berarti penyelesaiannya kita akan mencari pertama-tama faktor dari 20 dan 24. Oke, penyelesaiannya yang pertama, kelereng biru sekitar 20 butir. Berarti faktor 20 adalah, kita buat kotaknya, 20 bagi 1, 20 bagi 2, 10, 20 bagi 4, 5, 20 bagi 5, 4, 20 bagi 10, 2, dan 20 bagi 20, 1. Berarti faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Selanjutnya kita akan mencari kelereng hijau, yaitu 24 butir. Berarti kita cari faktor dari 24. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Tabel dari 24. Yang pertama dibagi berapa terlebih dahulu? Dibagi 1. 24 dibagi 1, 24. 24 dibagi 2, 12. 24 dibagi 3, 8, 24 dibagi 4, 6, 24 dibagi 5 tidak bisa. Jadi 24 dibagi 6,
4, 24 dibagi 8, 3, 24 bagi 12, 2, dan 24 dibagi 24, hasilnya adalah 1. Berarti faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, berarti faktor persekutuan dari 20 dan 24 adalah berapa saja angka yang sama? Coba diperhatikan. Yang pertama adalah angka 1, lalu yang kedua angka 2, lalu yang ketiga 4, lalu hanya ada 3. Berarti faktor persekutuannya adalah 1, 2, dan 4. Nah, berarti kita akan cari FPB dari 20 dan 24. Di antara 1, 2, dan 4 tadi, manakah yang paling besar? Ya, benar, angka 4. Nah, berarti dalam FPB, pertama kita mencari terlebih dahulu faktor persekutuannya, kemudian baru kita tahu FPB-nya. FPB yaitu faktor persekutuan atau faktor yang sama, tetapi angkanya yang paling besar. Apakah kalian masih ada yang kurang paham? Jika masih ada yang kurang memahami, yuk kita kerjakan latihan pada halaman 49 dan juga 50. Lalu latihan faktor persekutuan terbesar atau FPB dengan cara himpunan pada halaman 54. Jika sudah, kalian dapat mengirimkannya ke ustadz-ustadzahnya ya. Nah, kalian tahu tidak kalau misalkan pembelajaran faktor dan juga FPB tadi kita pelajari itu mengajarkan kita bahwa kita itu dalam membagi harus berlaku adil. Misalnya ketika kita berbagi sesuatu kepada adik, kita harus membagi secara adil. Sebagaimana cara faktor yaitu membagi dengan adil. Lalu dalam berlaku adil juga itu Allah jelaskan di dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surat An-Nahl ayat 90, yaitu yang bunyinya, Sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan yang keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Semoga kalian dapat memahami pembelajaran kali ini. Jika masih kurang memahami, kalian dapat belajar kembali pada buku panduannya. Ustaz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.